Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pemahaman akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iman kepada Allah itu artinya percaya sepenuh hati ya, membenarkan dalam hati kita yang ditunjukkan dengan ucapan dan diamalkan atau dilakukan dengan perbuatan. Itu baru yang dikatakan iman. Kemudian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mempunyai sifat-sifat yang diantaranya adalah sifat wajib Allah, sifat mustahil, dan sifat jaiz sebagai sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi Allah itu apa? Ada yang sudah tahu? Baik, jadi sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat kesempurnaan yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jumlahnya ada 20. Nah, mari kita ulang kembali, kita ingat kembali ada 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang bisa dihafalkan melalui lagu. Disimak ya lagunya seperti ini, biar mudah untuk dihafalkan. Allahu wujud, qidam baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah, ilmu hayah, sama bashar kalam qadiran, muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman. Nah, mudah kan? Jadi nanti teman-teman bisa menghafal sifat-sifat wajib Allah melalui lagu ya, yang seperti Ibu mendengarkan tadi sama teman-teman. Saya siap menghafalin ya. Kemudian sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat lemah yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kebaikan dari sifat wajib hingga sehingga jumlahnya sama dengan sifat wajib yaitu 20 juga. Jadi kebalikannya. Jadi 20 sifat mustahil Allah, yaitu Adam tidak ada, Allah itu mustahil tidak ada, Allah itu ada. Jadi Allah mustahil baru, Allah mustahil lenyap ya, Allah mustahil sama dengan makhluk, Allah itu butuh pada yang lain, Allah itu mustahil berbilang karena Allah itu esa. Kemudian Allah itu mustahil lemah, Allah itu mustahil terpaksa, Allah itu mustahil bodoh, Allah itu mustahil mautun mati, Allah itu mustahil sumun tuli, Allah itu mustahil buta, Allah itu mustahil bisu, ya. Allah itu mustahil, ya mustahil keadaannya lemah, Allah juga mustahil keadaannya terpaksa, Allah itu mustahil keadaannya bodoh, ya. Allah itu tidak jahilun, ya. Allah itu ilmun, maha mengetahui, tidak bodoh, tidak jahil. Kemudian Allah mustahil keadaannya mati, ya, hayyan, Allah itu hayyan, bukan mayit. Mayitun ya, hayyan itu hidup. Kemudian Allah itu mustahil keadaannya tuli, Allah juga mustahil keadaannya buta, Allah juga mustahil keadaannya bisu, ya. Teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya semuanya ya. Kemudian, sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala itu apa? Yaitu sifat yang serba mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat jaiznya hanya satu, yaitu mumkinun. Allah itu maha wewenang. Jadi Allah Subhanahu wa taala berwewenang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkannya. Nah, menunjukkan tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pertama itu meyakinkan hati.
ya, atau menetapkan di hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kemudian mengamati dan memikirkan segala ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi, ini semua ciptaan Allah. Itu, sudah meyakinkan kita bahwa Allah itu benar-benar ada, yang apa, me mengatur segalanya di langit dan di bumi ini keteraturannya semua atas, kehendak Allah. Kemudian menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala itu melalui dalil nakli, Al-Qur'an ya. Itu adalah salah satu bukti nyata bahwa Allah itu benar-benar ada. Maka setelah kita mempelajari ini, kita mempelajari bab iman kepada Allah ini, sikap dan perilaku yang mencerminkan keyakinan kita akan sifat-sifat Allah itu bagaimana? Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kemudian meneladani sifat-sifat Allah serta menampilkan dalam perilaku kita sehari-hari, dalam bentuk ucapan, sikap, maupun perbuatan, tentunya yang baik-baik ya. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Cara meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakannya dalam, perbuatan kita sehari-hari. Jadi kalau dalam bentuk ucapan, kita membaca syahadat, kita berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bentuk sikap, ya, kita, dalam hati kita tidak ragu lagi, kita meyakini Allah itu keberadaan Allah itu ada, sifat-sifatnya. Kemudian meyakini bahwa hidup akan berakhir dengan kematian, ya, adanya kiamat dan segalanya. Kemudian kita menjadi rendah hati, kita lebih bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari kelemahan bahwa kita itu benar-benar kecil di hadapan Allah ya. Kekurangan dan kebodohan diri kita sendiri itu kita sadari. Terus kalau dalam bentuk tindakan bagaimana? Memuji keagungan dan kesucian, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah dan berbuat baik. Selalu berusaha dan berdoa, bersungguh-sungguh, selalu belajar dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Itu caranya. Nah, baiklah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya teman-teman ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini, teman-teman. Semoga, selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat belajarnya ya. Apa namanya, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan kita terus belajar dan belajar untuk bisa dapat membenahi diri kita. Ya, tetap semangat, dari awal hingga akhir. Apabila banyak salah, kekeliruan itu dari Ibu semata, kepada Allah Ibu aturkan astagfirullahaladzim. Ibu akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.